Baca komik hadis Arba'in Nawawi bersama Hafidz Syo. Komik hadis Arba'in An-Nawawi. Oke. Ini hadis kedua Arba'in Nawawi, ini panjang, Fit. Kita langsung ke komiknya aja ya. Oke. Iya. Atau kamu mau baca ini? Gak Ini usah, gak usah. terjemahan tok, terjemahnya Gak usah, tok. Mi, gak usah. Terjemahnya tok. Gak usah. Oke. Panjang ini. Dia belajar, Nabi Muhammad diajarin tentang rukun Islam. Sebenarnya ini kejadiannya dalam rangka mengajarin sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, ini komiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus nggak kelihatan namanya. Rumah Zaid. Ini rumah Zaid. Zaid sudah adzan, ayo ke masjid. Baik, ayah. Ada suaranya lembut banget. Sudah berbuka kan? Ini sekarang kamu. Ayah, kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Juga puasa Ramadan dan ibadah lainnya. Karena sholat 5 waktu merupakan rukun Islam. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mengerjakannya. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah 2 kalimat syahadat. kayak gimana 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya betul. Asyhadu an la ilaha illallah yang pertama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat, yaitu sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Kapan Nabi Muhammad dapat perintah mengerjakan sholat? Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. waktu naik yang Isra-nya atau Mi'raj-nya? Tuh Mi'rajnya. Mi'raj itu dari mana ke mana? Dari Al-Aqsa sampai ke langit ke-7. Sidratul Muntaha. Iya. Ya. Salat 5 waktu adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan langsung saat Rasulullah menjalani Isra Mi'raj. Nah, itu pilar yang kedua. Yang ketiga, tadi dibangun atas berapa perkara? Atau 5. Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat itu wajib bagi yang memenuhi syaratnya. Orang yang berkewajiban zakat disebut apa? Mu'alaf. Muzak. Muzak apa? Muzaki. Kalau orang yang berhak menerima zakat, mustahik. Kalau yang berkewajiban mengeluarkan zakat siapa? Muzaki. Muzaki. Oh, berarti kalau kakak Zaki masih hidup, dia setiap hari harus syahadat. Syahadat harus zakat dong. Harus zakat. Muzaki bisa juga berarti dia itu orang yang mensucikan diri. Mengeluarkan zakat itu soalnya sama dengan membersihkan dirinya. Makanya orangnya disebut muzaki. Yaitu yang dimaksud dengan memenuhi syaratnya itu harus memenuhi haul dan nisab. Haul itu kalau sudah melewati 1 tahun. Kalau nisab itu kalau sudah memenuhi ukuran minimalnya yang harus dikeluarkan zakat. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, rukun yang keempat adalah Haji. nomor 4-nya haji. Ada yang menyebut yang keempat itu haji, ada yang dibalik. Haji nomor 5. Salat 3, zakat 4. Zaki, haji. Loh, saya. Nah, 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa. nanti ini yang kelima puasa. Oke? Ya. Saat ini banyak umat Islam yang belum mampu tapi memaksakan diri untuk daftar haji. Yang wajib haji itu ya hanya yang mampu. Mampu dia tuh maksudnya mampu fisiknya, sehat, kuat. Soalnya nanti di sana itu kan kuat. fisiknya dulu, fisiknya sehat ya kan, jasmaninya kuat. Jadi dia enggak sakit. Jadi dia bisa melaksanakan sa'i, dia bisa melaksanakan tawaf, dia bisa wukuf di Arafah, dia bisa melempar jumroh kayak gitu. Kalau badannya enggak sehat, malah enggak bisa. Juga ada yang namanya mampu
finansial. Finansial itu keuangannya. Dia bisa berangkat ke sana dengan biayanya sendiri, bukan karena utang. Oh, nggak ngutang. Iya, nggak boleh ngutang, nggak perlu ngutang. Sekarang ini ada yang banyak yang memaksakan diri ngutang-ngutang, akhirnya apa? Ditagih. Bukan, akhirnya antriannya haji jadi sangat panjang. Kita daftar haji sekarang, berangkat hajinya waktu sudah tua, sudah lansia. Ini dikatakan di sini, sehingga membuat antrian jamaah haji jadi panjang. Orang yang belum mampu, maka tugas dia adalah menjadi mampu dulu, baru kemudian daftar haji. Sedangkan orang yang sudah mampu, nah dia wajib untuk berhaji. Ada sebagian kaum muslimin yang sudah kaya dan mampu, juga sehat, masih muda, tapi malah ada yang nggak mau daftar. Kenapa? Ya berarti dia belum paham kalau harusnya dia itu wajib berangkat. Tapi ada yang sudah daftar, tapi karena antriannya panjang, jadi tertunda ibadah hajinya karena yang daftar haji tadi termasuk orang-orang yang sebenarnya belum mampu, utang-utang tadi. Nggak perlu kayak begitu, ya kan? Sama juga dengan umroh. Misalnya ada orang yang mampu naik haji tapi antrian jamaah haji panjang, sementara usia jamaah haji dibatasi oleh pemerintah. Informasi haji, usia maksimal saat keberangkatan jamaah adalah 65 tahun. Antrian haji tahun ini adalah 40 tahun. Jadi kalau Hafid daftar sekarang, umurnya Hafid 10 tahun, baru bisa berangkat ditambah 40 tahun lagi. Waktu Hafid umur 50 tahun. Kalau daftar haji sekarang ditambah 88 tahun. Tapi kalau kita sangat berniat, biasanya nanti Allah akan panggil. Nggak tahu caranya gimana. Jumlah kuota jamaah haji tahun ini adalah 150.000 jamaah. Bila nunggu antrian yang panjang itu, ternyata usia jadi nggak memenuhi syarat. Maksimalnya 65 tahun, masa kalau mendaftar waktu usia 48 mah sudah nggak jadi berangkat, daftar tok jadinya. Nah gitu. Dan jika satu-satunya cara agar bisa menunaikan haji adalah dengan haji plus atau visa furoda, maka wajib baginya dengan jalan itu. Apa itu? Yang haji yang membayarnya agak mahal ya. Selanjutnya yang keempat adalah Puasa. kelima, ya kan? Iya, kelima. Adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi 5 hal tersebut adalah rukun Islam. Wajib atas setiap muslim untuk mengamalkannya. Baik, Pak Ayah, aku paham.